Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan kita dipenuhi oleh dinamika suka dan duka. Ada saat di mana kita mengalami duka cita hingga menangis terseduh-seduh, bagaikan Jumat Agung. Dan ada waktu kita mengalami sukacita hingga berjingkrak, bersorak-sorai, menyanyi haleluya pada malam Paskah. Itulah juga janji pasangan suami istri dalam perkawinan. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup. Di balik suka duka, untung dan malang, sehat dan sakit, ada janji setia seumur hidup. Yesus yang wafat pada Jumat Agung dan bangkit pada malam Paskah, menjumpai para muridnya dan memulihkan semangat, motivasi, dan misinya untuk menjadi penjala manusia yang pernah ia dengar, yang pernah mereka nyatakan di Galilea. Maka mereka diminta untuk pergi ke Galilea, yaitu tempat perjumpaan pertama dengan Yesus, di mana di Galilea mereka berkembang imannya pada Yesus, tumbuh komitmennya untuk menjadi murid Tuhan sampai mati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan dengan beberapa calon pengantin, ada pasangan yang bercerita tentang kisah kasih mereka yang mengantar pada keputusan hidup bersama, berawal dari apa yang disebut dengan love at first sight, cinta dalam pandangan pertama. Maka ingat-ingat juga kalau saudara-saudari mempunyai pengalaman cinta dalam tatapan pertama, yaitu ketertarikan romantis yang muncul seketika saat pertama kali bertatapan muka, berpandangan, bertemu dengan seseorang. Ada sukacita yang tak terkatakan, hingga orang kadang senyum-senyum sendiri membayangkan pandangan pertama itu. Hingga setelah itu pun orang mulai terbayang-bayang hingga muncul rasa sayang. Pengalaman tatapan pertama bisa menjadi motivasi yang memperkuat kasih dan kesetiaan saat mengalami duka. Untuk beberapa pasangan, tatapan pertama ini menjadi dasar komitmen seumur hidup. Setiap orang mempunyai saat-saat yang menjadi kekuatan di dalam hidupnya, yang menjadi Galilea dalam hidup. Itulah kiranya alasan mengapa Yesus yang bangkit dalam Injil hari ini kita dengar meminta para muridnya untuk menjumpainya di Galilea. Yesus wafat, bangkit di daerah Yudea, sedangkan awal kemuridan dimulai di Galilea. Di sanalah pertama kali mereka mengalami love at first sight. Galilea adalah cinta lokasi, bukan cilok biasa, tetapi cinta lokasi abadi. Di Galilea lah Yesus bertemu dan memanggil serta mengajari dan mengutus para muridnya. Di Galilea lah para murid menyaksikan kuasa mujizat Yesus dan kewibawaan ilahi. Di Galilea lah para murid melihat bagaimana Yesus mengusir setan, memelekkan orang buta, membuat tahir orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Galilea begitu penting bagi para murid. Di Galilea lah para murid juga diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Hingga mereka bersukacita ketika diutus Tuhan menyaksikan setan-setan berjatuhan dan orang sakit disembuhkan. Di Galilea lah mereka mengalami hidup bermakna, penuh rasa bangga sebagai pengikut Yesus. Galilea adalah
tempat di mana tatapan spiritual pertama, perjumpaan rohani pertama yang menumbuhkan iman, kasih, dan harapan pada Yesus tumbuh. Harapan itu sempat redup, bahkan padam pada Jumat Agung, dan kini dinyalakan kembali dengan api baru pada malam Paskah ketika Yesus bangkit meminta mereka kembali bertemu di Galilea. Galilea adalah saat dan tempat di mana para murid mengalami love at first sight tadi. Dengan kembali ke Galilea, Yesus mengajak mereka untuk mengenang kembali saat-saat indah bersama. Mengenang kembali kekuatan dan energi yang mereka dapat hingga mereka menjadi berani. Bahkan di Galilea itulah Petrus yang berkata, "Mari Tuhan, pergi ke Yerusalem dan di sana aku berani menyerahkan nyawanya." Galilea adalah saat dan kesempatan rahmat yang tak terkatakan. Suatu nostalgia rohani yang selalu memberi kekuatan kepada para murid. Yesus mau memperbaharui iman dan komitmen yang telah tumbuh di Galilea, namun hancur lebur di Golgota, Yudea. Di Galilea, Yesus membuat kebangunan rohani bagi para murid. Maka dengan pergi ke Galilea, Yesus akan membuat kebangunan rohani di antara para murid untuk mempersiapkan para murid, membangkitkan kembali semangat, iman, dan komitmen para murid sehingga siap untuk melanjutkan karya Yesus dan menjadi penjala manusia. Karena di Galilea itulah Yesus memanggil mereka untuk pergi menjadi penjala manusia. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang kita dengar juga dalam beberapa acara kebangunan rohani dalam gereja. Iman akan Tuhan sudah ada, tetapi mungkin redup karena keseharian atau pengalaman duka. Kini dihidupkan kembali dalam berbagai acara kebangunan rohani. Ekaristi adalah Galilea. Setiap kali Ekaristi kita diperbaharui iman, kepercayaan kita untuk menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup sehari-hari. Perayaan Paskah bagi kita bukan sekedar kebangunan rohani, tetapi Yesus sendiri hendak memperbaharui kehidupan rohani kita. Kalau kita pernah atau sekarang sedang mengalami duka, bahkan sengsara seperti Jumat Agung, mari kita mengenang peristiwa di mana kita mengalami sukacita, pengalaman rahmat, dan diberkati oleh Tuhan. Bagi pasangan suami istri yang mengalami sedang krisis, mana Galileanya? Ketika melaksanakan sakramen perkawinan, berjanji satu sama lain, memasangkan cincin dan mengecup kening istri. Itulah Galilea. Ketika seorang Katolik mulai ragu lagi dalam iman, di manakah Galilea? Saat menerima sakramen baptis. Ketika seorang imam mulai mengalami ragu, letih, lesuh, atau mengalami kelelahan, di manakah Galileanya? Saat menerima sakramen tahbisan. Ada banyak Galilea yang Tuhan sediakan pada kita, di mana memori indah, semangat kita bisa dibangkitkan kembali. Maka carilah Galilea-Galilea dalam hidup kita. Dan Tuhan menyediakan sendiri Galilea abadi bagi kita sebelum kita pulang ke rumah Bapa. Ekaristi, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam duka, Allah hadir. Yesus meneguhkan kita karena Yesus telah mengalami kesengsaraan yang paling hebat pada Jumat Agung. Ia sudah tahu bagaimana dan merasakan bagaimana menderitanya kita manusia. Dalam suka, Yesus memberkati kita karena ia telah bangkit dan hidup kembali pada malam Paskah.
Maka saudara-saudari, mari kita pergi ke Galilea kita. Setiap orang punya Galilea, tempat pengalaman love at first sight bersama dengan Yesus. Hingga kita pun dalam keadaan duka ketika lemah, penyakit Elia, lemah, letih, lesu, lelei, leles, letoi, dan lunglai. Di situ kita akan menemukan di mana Galilea kita yang membangkitkan kembali kita, diperbaharui dan siap diutus. Dan itulah Galilea. Maka pas malam Paskah ini mengingatkan kita, pergi ke Galilea. Jangan bersedih lagi, jangan berduka lagi. Maka nyanyikan haleluya, haleluya. Bukan sekedar haleluya di dalam gereja, tapi pulang dengan sukacita juga haleluya, haleluya. Jangan sampai pulang haleluya, haleluya, lupa semua, sedih lagi. Justru kegembiraan dan sukacita Galilea ini harus dibawa kemanapun kita pergi. Disitulah kita mengalami makna malam Paskah, Tuhan bangkit. Mari kita temukan saat dan kesempatan rahmat di mana perjumpaan spiritual, pandangan rohani pertama dengan Yesus terjadi dan kita merasa diberkati. Ada 17 atau 21 saudara-saudari yang akan dibaptis. Inilah Galilea saudara-saudari, di mana kalian dan saudara-saudari akan mengalami rahmat yang luar biasa yang menjadikan kekuatan perjalanan hidup. Hingga dengan menyadari dan mengalami Galilea, hidup kita diperbaharui dan siap diutus untuk memberi berkat dan membawa selamat pada sesama. Hingga nyanyian haleluya selalu bergema dalam hidup kita. Mari kita lanjutkan dengan ritus upacara pembaptisan.